Nah, itu makna daripada akdat itu sendiri. Jadi kalau itu dipakai untuk apa? Untuk menerapkan sesuatu kepada orang lain atau menerapkan sesuatu kepada binatang yang pengen kita biar dulu. Itu artinya. Tapi makna secara pentatbikannya atau pempraktekannya itu bukan maknanya seperti itu. Tapi akidah sendiri maknanya adalah al-i'tiqad. Apa? I'tiqad. Apa makna i'tiqad? I'tiqad itu artinya adalah keyakinan. Ya, keyakinan. Kita masuk ke dalam agama Islam, pasti ada yang namanya keyakinan. Nggak mungkin nggak ada yang namanya keyakinan di dalamnya. Orang kita di dalam rukun Islam ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama Syahadat. apa makna syahadat? Apa makna syahadat? Bersaksi bahwasanya tiada Tuhan Allah. Atau ulama menafsirkan bahwasanya cukup berkata atau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sudah cukup, ya. Tapi kalau misalkan ditadabburi lagi atau diterjemahkan lagi atau ditafsir lagi, makna asyhadah itu beda dengan melihat. Dulu kan pernah ya kita membahas tentang yang namanya di ilmu fikih, ada yang namanya kesaksian seseorang ketika dia melihat suatu kemaksiatan, melihat perzinahan, melihat perampokan. Tapi di sini maknanya adalah syahadat. Syahadat apa? Berarti dia benar-benar menyaksikan itu sendiri. Kalau melihat belum tentu benar-benar menyaksikan. Bisa saja saya dari sini melihat di jarak 10 meter atau 20 meter, cuma melihat, tapi nggak benar-benar tahu apa yang terjadi karena jauh 10 meter atau berapa meter gitu ya, kira-kira itu adalah melihat. Kalau mendengar cuma ada suaranya aja, ya, tapi nggak tahu yang namanya lagi ngelakuin apa, nggak bisa melihat. Terus apa lagi? Kalau menonton ya berarti cuman memperhatikan secara luas saja, memperhatikan secara detail aja, itu adalah menonton. Tapi kalau bersyahadat berarti apa? Menyaksikan, benar-benar menyaksikan. Di situnya ada, tempatnya ada, jasadnya ada, seluruh anggota tubuhnya ada. Itu adalah yang namanya bersyahadat. Dan bersyahadat tidak lain, tidak bukan intinya bukan pada anggota tubuh kita, tetapi yang penting adalah di dalam hati kita. Makanya kalau misalkan salah satu sunnahnya ketika melaksanakan ibadah sholat, kita membaca doa iftitah. Gimana bacanya kita? Allahu Akbar. Kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Cukup. Nah, ketika kita membaca yang namanya iftitah, kita dimulai di awal dengan apa? Dengan dengan anakmu. Anakmu apa? Anakmu adalah pujian kepada Allah. Allahu Akbar. Bahasanya Allah itu adalah Maha Besar, zat yang paling agung, zat yang paling indah, zat yang paling tiada daya, tiada kekuatan, tidak lain, tidak bukan hanya dari Allah. Makanya Bu, kalau misalkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dikatakan kalau seseorang pengen mendapatkan nikmat yang banyak, yang nikmatnya itu nggak ada hitungannya, nggak ada habisnya. Nikmatnya itu kalau bahasa Inggrisnya itu unlimited ya, nggak ada batasannya, no limit. Sering-sering berzikir, mengucap la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Sedikit-sedikitnya 100 sehari. Allah itu kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Gak ada sesuatu yang bisa lebih hebat daripada Allah. Bisa nggak Allah itu ngasih kenikmatan ke kita tanpa ada batasannya? Bisa saja. Allah ngasih 100 nikmat aja ke kita bisa. Apalagi kalau misalkan nikmat yang lebih besar daripada itu. Karena Allah adalah zat yang paling kuat, zat yang paling hebat, dan zat yang paling tidak ada tandingnya. Ketika kita bersaksi, ya, di dalam sholat saja yang itu adalah ibadahnya daripada orang Islam itu sendiri. Inni wajjahtu wajhi. Kita ini seolah-olah menghadap kepada Allah. Seolah-olah kita berada di hadapan Allah. Makanya kalimatnya adalah asyahadah. Itu adalah bersaksi. Berarti kita benar-benar menyaksikan Allah baik di dalam akal kita maupun dalam hati kita. Ini adalah pentingnya fondasi daripada suatu akidah.
Kenapa akidah itu penting? Karena akidah bisa mencakup pemikiran atau mencakup daripada husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita itu kalau misalkan berdoa terus gak dikabulkan, kira-kira kesel nggak? Kesel nggak? Misalkan seumpama ada doa gitu ya, ya Allah, aku pengen rabi seumpama, tapi nggak rabi-rabi. Contoh kan. Kalau contoh kan bebas apa aja. Ya seumpama ada orang berdoa, tiba-tiba seumpama malah dijauhkan, seumpama jodohnya atau bagaimana lah yang nggak dikabulkan doanya. Kira-kira mungkin ada rasa sedikit kesel nggak atau kecewa nggak mungkin dalam hati kita? Ada nggak? Ada Ya kan? Karena kita juga mungkin belum manusia, belum sepenuhnya yang namanya beriman kepada Allah, belum sepenuhnya taklid begitu saja dengan keputusan Allah. Hah? Ya manusiawi. Kalau di dalam Al-Quran itu apa? Kalau manusia itu